Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Aurelia Putri Prayudi dari kelas 7B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang KD 1.4 dan KD 1.5 tentang dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, marilah kita mulai penjelasan dari identifikasi saya. Yang pertama adalah KD 1.4. KD 1.4 itu menjelaskan tentang dampak positif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah 1. Membuka peluang bisnis baru. 2. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. 3. Menciptakan layanan pekerjaan. 4. Memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. 5. Memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Selanjutnya kita akan memasuki KD 1.5 yang menjelaskan tentang dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya adalah 1. Pelanggaran hak cipta. 2. Cybercrime. 3. Penyebaran virus. 4. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Demikianlah identifikasi saya dari KD 1.4 yang menjelaskan tentang dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dan KD 1.5 tentang dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setria Pratama. Saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak komputer atau software. Software ialah perintah-perintah yang membuat komputer dapat melaksanakan tugas dari perintah yang diberikan, yang dibuat dalam bahasa khusus berupa operasi autentik dan logika. Hal tersebut yang membuat bagian-bagian kecil dalam bentuk aplikasi atau software. Software memiliki beberapa fungsi berupa mengenali suatu program, membuat pekerjaan lebih murah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setria Pratama. Saya akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak komputer atau software. Software ialah perintah-perintah yang membuat komputer dapat melaksanakan tugas dari perintah yang diberikan, yang dibuat dalam bahasa khusus berupa operasi autentik dan logika. Hal tersebut yang membuat bagian-bagian kecil dalam bentuk aplikasi atau software. Software memiliki beberapa fungsi berupa mengenali suatu program, membuat pekerjaan lebih murah, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat dikontrol. Software mengalami perkembangan dalam setiap zaman. Berikut contoh perkembangan software. Yang pertama ialah tahun 1993, Wallace J. Ellicott membuat program mekanik untuk dikontrol dalam mesin. Yang kedua, tahun 1942, ada Augusta menemukan konsep software pertama. Dalam perkembangan tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, proyek software mengalami kerusakan berupa proyek yang melebihi anggaran. Yang kedua, terjadinya pasang surut dalam produktivitas. Software juga memiliki proses pembuatan berupa tahap analisis, desain, kreasi, pengujian, penerapan, produksi, dan evaluasi. Software dibagi juga dua jenis, yaitu sistem operasi yang ialah software yang digunakan untuk mengumpulkan komputer atau mengoperasikan. Dan software aplikasi. Software aplikasi ini ialah software yang dijalankan pada sistem operasi yang menjalankan tugas yang tertentu. Software aplikasi ini memiliki banyak jenis, yaitu A. Software aplikasi pengolah kata. Contoh software pengolah kata ialah OpenOffice Writer yang memiliki kelebihan dijalankan di berbagai operasi tersebut. Bersifat open source, dapat digunakan gratis. Yang kedua, StarOffice Writer. StarOffice Writer ini memiliki juga kelebihan. Kelebihannya ialah pertama, banyak contohnya.
Yang kedua, mendapatkan file-file Word dari orang lain. Yang ketiga, harganya murah. Ada juga contohnya berupa Corel Word Perfect. Corel Word Perfect ini ada juga dua kelemahannya berupa yang pertama, komputer digunakan harus memiliki memori minimal 128 MB. Yang kedua, komputer harus digunakan memakai prosesor Pentium 3. Corel Word Perfect memiliki juga kelebihannya berupa tampilannya dapat diatur dengan mudah, dapat juga dipelajari bagi orang yang pemula. Yang ketiga ialah dapat membawa file-file dari Microsoft Word atau dan lain-lainnya. Dan berikut contoh dan yang B, software aplikasi pengolah angka. Berikut contohnya, Start Office Calc. Start Office Calc memiliki kelebihannya ialah dapat mengenali data yang ditempatkan dalam lembaran. Yang kedua, dapat mengklasifikasi yang data yang ditempatkan dalam lembaran. Yang ketiga, membantu penggunaan pembuatan grafik. Yang kedua ialah Casper. Casper ini dapat dijalankan berbagai sistem operasi. Casper memiliki kelebihan, yaitu mudah dipakai, banyak fitur dan kemampuannya banyak menggunakan tabel dan lembaran kerja. Yang ketiga ialah Abacus. Abacus ini diambil namanya dari bahasa Romawi, Abacus ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi standar seperti statistik, gimnastik, dan matematika. Yang kedua ialah menyalin persamaan. Yang ketiga, mensortir dengan bermacam metode. Yang keempat, mencetak dengan prospek. Yang C ialah software aplikasi pengolah presentasi. Software ini ialah yang dibuat untuk mendukung presentasi yang dilakukan seseorang. Dalam aplikasi ini dapat dilakukan dalam slide-slide tertentu. Berikut contohnya. 1. Open Office Impress ialah software yang bersifat multi-platform. Contoh Open Office Impress ialah dokumen presentasi Miss PowerPoint. Yang kedua, desain background dan animasinya. Yang ketiga, melengkapi desain yang template. Yang kedua ialah KPS Center. Berikut contoh-contoh kelebihan KPS Center. Yang pertama ialah menyimpan file-file presentasi dengan format HTML. Yang kedua, kemampuan dalam fitur banyak. Yang ketiga ialah menyertakan semua jenis objek. Yang ketiga, contoh dari aplikasi pengolah presentasi ialah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya ialah menampilkan struktur presentasi, berinteraksi dengan program lain, dapat menggunakan fasilitas wizard atau dan template, dan memiliki background. Sekian dari penjelasan materi saya tentang software komputer atau program perangkat lunak komputer. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Al-Zikra dari Lokal 7D ingin mengidentifikasikan berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun cetak. Yang termaksud peralatan teknologi informasi adalah 1. Cas register, 2. Kalkulator, 3. Komputer, 4. Laptop, 5. Dashboard.